Japri, betul nggak. Kemudian pada cari di informasi di televisi tapi belum mendapatkan. Kemudian ada 2 teman saya di rumah sakit Pertamina yang mendampingi beliau, Raiga dan Aidil, yang di sana standby. Saya telepon beliau memastikan apakah betul Dorce Gamalama telah pergi hari ini, dan beliau memastikan betul. Tak lama kemudian kita mendapatkan informasi bahwa beliau almarhum akan dibawa ke Masjid Al-Hayu, masjid di mana ketika beliau masih hidup beliau membangun itu, dan kita langsung secepat itu langsung datang ke masjid. Semua teman-teman kita ini semua anak-anaknya beliau banyak banget anak yatim, dan semuanya termasuk kita ini dibina oleh beliau semasa hidup, jadi support oleh beliau. Jadi kita semuanya langsung bergegas ke Masjid Al-Hayu tadi. Seperti apa sih mungkin waktu sendiri gitu perjuangan Bunda membangun masjid? Iya, waktu saya tahu betul bahwa beliau pengen sekali membangun rumah Allah, karena beliau punya keyakinan lewat sebuah hadisnya Rasulullah, barang siapa yang membangun rumah Allah di dunia maka ia akan dibangunkan surga nanti, istana surga di hari kiamat nanti. Dari keterangan inilah beliau begitu semangat untuk membangun ini, kurang lebih dari 10 tahun yang lalu ya, lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan ketika peresmian pun saya yang ditunjuk beliau untuk membawa acara di peresmian Masjid Al-Hayu di daerah Rawabino. Ada pesan-pesan tersendiri ketika masjid itu dibangun, keinginan beliau nanti kalau misalnya wafat ingin disolatkan di masjid ini atau seperti apa? Ya betul, memang beliau selalu berwasiat, beliau selalu komunikasi dengan saya. Kalau saya lagi, apalagi kalau saya lagi berada di Tanah Suci, beliau selalu mengatakan kalau saya pergi nanti misalnya ya akan dimakamkan di situ, dan beliau sudah bilang selalu siapkan kain kafannya. Tapi saya tadi tidak tahu pasti seperti apa kain kafan beliau. Saya hanya terpukul dan hanya bisa memimpin sholat jenazah. Mungkin kontribusi apa saja gitu pada saat Bunda Dorce mengunjungi masjid dan ketemu sama Pertama, masjid itu dia dedikasikan bukan untuk dirinya, tapi beliau dibangun memang untuk umum. Ya. Dan kalau begitu dia bilang itu ya, ini bukan punya saya, ya, hanya mungkin lewat tangannya beliau masjid itu ada. Yang kedua, memang beliau berkata, saya tidak banyak anak yatim katanya, cuma 1000. Lewat dialognya beliau selalu begitu, selalu 1.500. Beliau selalu berkata, saya tidak banyak anak yatimnya, cuma 1000 anak yatim. Tapi satu hal yang membuat saya bangga, kepergian beliau, sebelum pergi beliau sempat pergi ke pesantren di Sirna Rasa di Panjalu Ciamis, dan beliau berguru di sana untuk ditalkin sebagai amalan zikir la ilaha illallah setiap harinya. Dan ketika beliau sakit pun beliau didoakan, dan sekarang pun di sana pun di pesantren itu pun beliau juga disolatkan di sana. Begitu dekatnya beliau dengan agama dari sisi terlepas sisi yang lainnya.